Baik, saya akan menjelaskan mengenai pajak penghasilan pasal 21 dan 22. Nah, ada beberapa yang kita bahas di sini. Yang pertama pengertian, lalu ada objeknya, lalu ada PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, lalu ada tarif, pengecualian hingga contoh kasus dan cara menghitung pajak penghasilannya. Nah, pengertian pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang berupa gaji, upah, sampai pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Berikutnya objek dan subjek pada PPh pasal 21. Nah, yang pertama ada penghasilan bagi pegawai tetap dan tidak tetap. Lalu ada penghasilan bagi penerima pensiun, contohnya uang pensiun. Lalu ada penghasilan bagi korban PHK, contohnya uang pesangon, tunjangan, atau jaminan hari tua. Berikutnya ada penghasilan bagi bukan pegawai, contohnya honorium dan upah lain dan lain sebagainya. Lalu ada yang terakhir imbalan kepada peserta kegiatan, contohnya seperti hadiah lomba atau reward lainnya. Adapun tarif pada PPh pasal 21 ini yang pertama, untuk wajib pajak dengan penghasilan tahunan 50 juta dikenakan tarif 5%. Lalu untuk wajib pajak yang penghasilannya 50 juta sampai 250 juta dikenakan tarif 15%. Lalu yang ketiga, dari 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan 25%. Di sini kami sudah memaparkan contoh kasus agar kita mengetahui bagaimana sih caranya menghitung pajak penghasilan pasal 21 ini. Kita sebut di sini Riri. Riri memiliki status pribadi, belum kawin dan belum memiliki tanggungan. Gaji yang ia terima tiap bulannya senilai 10 juta. Otomatis ia memiliki penghasilan 120 juta per tahunnya. Nah, penghasilan tiap tahunnya dikurangkan penghasilan kena pajak yang senilai 66 juta, maka sisanya 54 juta. Nah, sebelumnya kan kita sudah membahas nih bahwasanya tarif 50 juta sampai 250 juta itu berada di layer kedua, otomatis tarif pajak Riri berlaku dua lapis. Pertama, penghasilan 50 juta dikenakan tarif 5% dan sisa dari 66 juta dikurangi 50 juta sama dengan 16 juta dikenakan tarif 15%. Nah, kita lihat di sini PPh terutangnya 5% dikalikan 50 juta ditambah 15% dikalikan 16 juta. Maka hasilnya 2.500.000 ditambahkan 2.400.000. Maka hasil PPh terutang 1 tahunnya senilai 4.900.000 dan untuk sebulannya senilai Rp408.000. Tadi kita sudah membahas pajak penghasilan pasal 21. Nah, sekarang kita lanjut ke pajak penghasilan pasal 22. Untuk pengertiannya adalah pajak yang dikenakan pada bendahara atau badan-badan tertentu milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan reimpor. Nah, selanjutnya ada objek pada PPh pasal 22. Ada banyak nih. Yang pertama, impor barang dan ekspor. Lalu ada pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga, kepada BUMN. Lalu ada penjualan hasil produksi kepada distributor. Lalu ada industri farmasi, ada penjualan kendaraan bermotor, penjualan migas, lalu ada pemberian bahan-bahan dari pedagang pengumpul, lalu ada penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Jadi barang mewah juga termasuk kepada objek PPh pasal 22. Selanjutnya tarif pada PPh pasal 22. Bisa kita lihat ya di sini bahwasanya tarif PPh pasal 22 ini lebih banyak daripada tarif PPh pasal 21 tadi. Kalau di PPh 21 tadi tarifnya ada 3 layer atau 3 macam. Nah, kalau di PPh pasal 22 tarifnya ada 7 macam. Di sini kita tidak akan membahas secara terperinci ya, mengingat waktu kita yang terbatas. Langsung saja, yang pertama ada impor. Di impor bisa kita lihat bahwasanya ada API. Apa itu API? API itu adalah singkatan dari angka pengenal importir. Di situ bisa kita lihat tarif pada API senilai 2,5% dikalikan nilai importir dan non API senilai 7,5% dikalikan nilai importir. Lalu yang kedua untuk pembelian barang. Yang ketiga ada penjualan produk yang semuanya ini dikalikan DPP PPN. Selanjutnya yang keempat pemberian produk. Bisa kita lihat di sini tuh sifatnya tidak final. Apa itu maksudnya sifatnya tidak final? Sifat tidak final itu maksudnya pajak yang perlu diperhitungkan kembali. Mungkin bersamaan dengan wajib pajak lain seperti yang dikenakan tarif pajak
lain pada setiap tahunnya. Yang kelima, ada pembelian bahan yang diperlukan. Yang keenam, impor bahan pangan seperti gandum, padi, atau tepung. Itu dikenakan tarif 0,5% dikalikan nilai impor. Dan yang terakhir ada penjualan. Penjualan di sini dikenakan tarif 5%. Dengan 5% harga jual yang tidak termasuk PPN dan PPNBM. Nah, selanjutnya ada contoh kasus dari PPh pasal 22. Bendahara membeli 4 printer dari PT ABCD dengan harga beli 22 juta termasuk PPN. Besarnya pungutan pajak tersebut 22 juta. Jadi PPh pasal 22 ini lebih mudah ya cara perhitungannya. Jadi nilai tarifnya tadi tinggal dikalikan dengan harga belinya. Jadi 1,5% dikalikan 20 juta, maka hasilnya Rp300.000. Sekian materi kita mengenai PPh pasal 21 dan 22. Kami berharap semoga kita bisa lebih memahami lagi apa itu PPh pasal 21 dan 22. Saya Salsabila, mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan. Sekian, terima kasih. Oke, saya akan membahas PPh pasal 24. PPh pasal 24 ini adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka yang dari luar negeri. Gunanya untuk mengurangi nilai pajak terutang yang dimiliki di Indonesia. Maksudnya gini, pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan undang-undang dalam tahun pajak yang sama. Nah, besarnya kredit ini dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan aturan Undang-Undang PPh. Oke, selanjutnya subjek dan objek. Subjek yang termasuk dalam PPh pasal 24 adalah wajib pajak dalam negeri yang terutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau yang diperoleh dari luar negeri. Dan yang menjadi objek PPh pasal 24 ini adalah penghasilan yang berasal dari luar negeri. Oke, sekarang cara menghitung PPh pasal 24. Yang kita kasih contoh itu di tahun 2017, PT Jaya Karya memperoleh pendapatan neto dari luar negeri sebesar 200 juta dan penghasilan dalam negerinya 300 juta. Sesuai dengan peraturan perpajakan di negara tersebut, badan usaha ini harus membayar pajaknya sebesar 15%. Untuk menghitung total pajak terutang yang harus dibayarkan di Indonesia, maka wajib pajak badan ini harus menjumlahkan total pendapatan neto keseluruhannya, yaitu 200 juta ditambah dengan 300 juta menjadi 500 juta. Untuk menghitung PPh terutang, kita menggunakan cara 15% dikali dengan 500 juta sama dengan 75 miliar. Setelah mendapat total PPh terutang, maka perlu dihitung jumlah pajak maksimumnya yang dapat dikreditkan. Yang kita gunakan rumus penghasilan neto dari luar negeri dibagi total penghasilannya dikali dengan total PPh terutangnya. Jadi 200 juta dibagi dengan 500 juta dikali dengan 75 miliar sama dengan 30 miliar. Setelah diperhitungkan tadi, maka total pajak yang dapat kita kreditkan wajib pajak ini senilai 30 miliar. Nah, selanjutnya PPh pasal 25. PPh pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Hal ini merupakan bentuk upaya pemerintah untuk memberikan keringanan atau kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban dalam perpajakannya. Pembayarannya ini dilakukan secara langsung, tidak boleh diwakilkan oleh siapapun. Baik, selanjutnya itu subjek PPh pasal 25. Subjek PPh pasal 25 ini dibagi menjadi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Wajib pajak orang pribadi ini dibagi lagi menjadi dua kategori, yaitu wajib pajak pribadi pengusaha tertentu, wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu. Wajib pajak pribadi pengusaha tertentu atau kita sebut dengan WPO-PPT ini wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha penjualan barang dalam bentuk grosir, eceran, serta penjualan barang atau jasa pada satu atau lebihnya usaha. Dan untuk WPO-PST ini yang merupakan wajib pajak orang pribadi yang berstatus karyawan atau pekerja bebas yang tidak mempunyai usaha dia sendiri. Nah, saya akan membahas tarif PPh pasal 25. PPh pasal 25 ini pada WPO-PPT ini yaitu 0,75% dikali dengan omset bulanan pada tempat usahanya. Untuk WPO-PSPT ini
Rp0 sawi dengan 50 juta yang dikenakan tarif pajaknya sebesar 5%, dan untuk 50 juta sampai dengan 25 juta dikenakan tarif pajaknya sekitar 15%. Untuk 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan tarif pajak 25%. Di atas 500% maka akan dikenakan tarif pajaknya 30%. Dan untuk wajib pajak badannya, berarti itu penghasilan kena pajaknya itu dikali dengan 25% tarif PPh pasal 17 ayat 1. Jadi bagaimana sih cara kita menghitung PPh pasal 25? Jadi, jumlah angsuran yang dibayarkan pada PPh pasal 25 ini diperoleh dari perhitungan PPh yang terhutang dari pajak tahun lalunya. Jadi dikurangi dengan PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 24 dibagi 12, yang sama dengan 12 ini adalah jumlah bulan dalam pajak pada masa setahun ini. Baik, selanjutnya kita bahas mengenai PPh pasal 23. Apa yang dimaksud dengan PPh pasal 23? PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan berupa bunga, hadiah, sewa, dan penyerahan jasa selain yang dipotong PPh pasal 21. Kayak yang udah dibahas tadi, jasa-jasa apa gitu yang termasuk pasal 21, misal kayak ada jasa penilai, jasa pengolahan limbah, jasa arsitektur, dan jasa lainnya yang disebutkan dalam PMK nomor 141-PMK.03-2015. Kemudian apa yang menjadi pemotong dalam PPh pasal 23? Pemotong ini sama dengan subjek yang teman-teman. Jadi inilah subjek-subjek dalam pasal 23. Yang pertama ada badan pemerintah. Yang kedua ada SPDN. SPDN adalah subjek pajak dalam negeri, adalah orang-orang pribadi yang sebagai wajib pajak tertentu yang ditunjuk langsung oleh Dirjen Pajak atau KPP. Misal mereka ada kayak akuntan, arsitek, notaris, PPAT yang kecuali PPAT camat, pengacara, konsultan yang melakukan pekerjaannya secara bebas gitu. Dan juga orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan untuk pembayaran berupa sewa. Lalu kemudian ada penyelenggara kegiatan atau panitia-panitianya, dan juga BUT, Badan Usaha Tetap, dan terakhir adalah perwakilan perusahaan luar negeri yang terkait. Selanjutnya, apa yang menjadi tarif dan dasar pemotongan PPh pasal 23? Di sini juga ada objeknya teman-teman sebenarnya, kayak dividen, bunga, termasuk premium, diskonto, itu sebenarnya termasuk dalam objeknya. Nah, tarif ini dibagi menjadi dua, ada yang 15% dan juga ada yang 2%. Gampangnya, yang 15% itu adalah yang bersifat dari penghasilan bruto gitu. Ada dividen, bunga termasuk premium, diskonto, imbalan sehubungan dengan pengembalian uang, royalti, dan juga hadiah. Yang 2% apa aja? Sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa konsultan yang biasanya kita datang konsul bisnis, konsul apalagi lah, banyak lah, dan jasa lain ditetapkan Dirjen Pajak selain yang telah dipotong dari PPh pasal 21. Bagaimana cara hitung PPh pasal 23? Sebenarnya gampang teman-teman. Misal kita ambil contoh di sini, kita mau hitung dividen. PPh pasal 23 atas dividen itu sama dengan 15% sesuai tarif yang udah kita sebutkan sebelumnya, dikali dengan bruto dari dividen itu berapa. Udah segampang itu. Yang penting kita tahu berapa persennya, objek pajak yang mana, baru ini berapa persen, itu aja. Nah, apabila wajib pajak tidak mempunyai NPWP, maka akan terkena sanksi 100% atas pembayaran pajak tersebut. Nah, misal dia terkena pajak dari PPh pasal 23-nya 100.000. Ternyata dia nggak punya NPWP, jadi ini ditambah jadi 100%, jadi dia harus bayar sekitar 200.000. Selanjutnya adalah PPh pasal 26. PPh pasal 26 adalah pajak atas penghasilan yang diterima oleh subjek pajak luar negeri berdasarkan undang-undang dalam PPh. Subjek dalam PPh pasal 26 sama kayak yang tadi pasal 23. Badan pemerintah, SPDN, penyelenggara kegiatan, badan usaha tetap, dan perwakilan perusahaan luar negeri. Objek dan tarif PPh pasal 26 ada 3. 20% yang bersifat panel dari jumlah penghasilan bruto, 20% dari perkiraan penghasilan neto, dan 20% dari PKP dikurangi PPh BUT final. Teman-teman bisa skip video ini untuk dibaca lebih dalam. Yang pertama itu ada dividen, bunga, premium, dan lain sebagainya. Baru ada 20% dari perkiraan, itu teman-teman bisa lihat, dan juga 20% dari BUT final teman-teman bisa baca.
Selanjutnya, contoh penghitungan PPh pasal 26. Kita ambil kasus. Misalnya, Mike adalah karyawan asing pada perusahaan PT Dira Consult. Mike bertempat tinggal kurang dari 183 hari. Mike sudah beristri, mempunyai seorang anak. Dalam bulan April 2009, Mike memperoleh gaji 5.000 US dollar sebulan. Nah, kurs yang berlaku pada saat itu adalah 10.500. Gimana cara hitung PPh pasal 26-nya? Gampang. 5.000 US dollar tadi itu dikali sama 10.500 yang jadi kurs di Indonesia. Jadi totalnya itu ada 52.500.000. Lalu penerapan tarif PPh pasal 26-nya tinggal kita kalikan aja 20%, teman-teman. Jadi 20% dikali 52.500.000, hasilnya adalah 10.500.000. Jadi PPh pasal 26 atas gaji Mike ini bulan April adalah 10.500.000.